Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan soleha? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam belajar ya. Bersama Pak Guru dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti walaupun belajarnya dari rumah. Baik, kita mulai untuk belajar PHI kali ini. Kita awali dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah anak-anakku yang soleh dan solehah, pembelajaran kali ini temanya yakni aku anak soleh. Ya, masih di pembelajaran yang ketiga. Nah, sedangkan subtemanya yakni hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, hormat. Apa itu nak? Hormat secara bahasa artinya yakni menghargai, khidmat dan sopan. Makna secara istilahnya yakni sikap menghargai kepada orang lain dengan perilaku baik dan sopan. Itu makna hormat. Sedangkan patuh menurut bahasa yakni menuruti, taat dan disiplin. Secara istilah menuruti perintah dan melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, seperti itu ya, patuh. Nah, hormat dan patuh pada orang tua yang pertama ya. Nah, apa saja? Yang pertama, orang tua itu terdiri atas ayah dan ibu. Jadi orang tua kandung kita ya. Jasa orang tua yaitu mengasuh, merawat, membesarkan, menyekolahkan, dan menjaga serta membimbing kita. Dan harapan orang tua itu adalah memiliki anak yang soleh dan soleha. Tentunya seperti itu ya. Dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, taat kepada orang tua, serta berguna bagi bangsa dan negara. Hormat dan patuh kepada orang tua disebut juga dengan istilah birrul walidain dalam istilah bahasa Arab ya. Birrul walidain yakni berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Hormat dan patuh kepada orang tua tertera dalam firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Luqman ayat 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير صدق الله العظيم. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang tua, yakni ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang tua ibu bapakmu. Hanya kepadakulah tempat kembalimu.
Contoh hormat dan patuh kepada orang tua yang perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita, baik kepada bapak kita ataupun kepada ibu kita, adalah sebagai berikut ya. Yang pertama, memberi salam dan mencium tangan, sebagaimana yang sudah biasa kita lakukan baik mau berangkat sekolah maupun pulang sekolah ya. Ucapkan salam lalu cium tangannya untuk meminta doa agar kita dimudahkan dalam belajar. Kemudian taat dan patuh pada perintahnya. Sudah jelas kita sebagai anak harus taat, harus patuh apabila orang tua kita memerintahkan kepada kita ya. Minta ini, minta itu, kita tidak boleh menolaknya selagi memang perintahnya itu baik, keinginannya baik. Kita harus senantiasa mengikutinya. Jangan sampai kita membantahnya, apalagi sampai orang tua kita marah ya, orang tua kita kesal. Nauzubillah, misalnya sampai orang tua kita menangis akibat kita membantah atau tidak mau mengikuti perintahnya. Yang ketiga atau selanjutnya, izin jika keluar rumah. Nah, kita tidak boleh keluar rumah seenaknya begitu saja. Kenapa? Khawatir orang tua kita disangka kemana, dengan siapa, lagi ngapain, khawatir kenapa-napa. Jadi orang tua tentunya apabila kita izin, maka kita tahu kita lagi ngapain, kita lagi di mana, kita dengan siapa, sehingga orang tua tidak cemas, tidak gelisah ataupun khawatir ya. Maka penting sekali untuk izin. Kemudian sanggup membantu sesuai kemampuan. Nah, ini sering orang tua kita meminta bantuan untuk membantu ayah kita ataupun ibu kita, tapi sesuai kemampuan kita tentunya ya. Apabila kita masih kecil, badan kita juga kecil, tentu orang tua pun tidak bakal menyuruh yang berlebihan. Selanjutnya, selalu ingat dan mendoakannya. Nah, ini harus selalu kita lakukan baik setelah sholat ataupun dalam waktu yang lainnya. Doa untuk orang tua sebagai berikut. Allahumma gfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Nah, seperti itu anak-anak ya, doa untuk kedua orang tua kita. Dan yang kedua, hormat dan patuh pada guru kita. Nah, siapa itu guru? Guru yakni adalah pengganti orang tua di sekolah. Kita wajib menghormati dan menghargai mereka. Jasa guru yakni kita bisa membaca, kita bisa menulis, memiliki pengetahuan dan sebagainya. Karena kita tahu begitu banyak jasa guru kita yang kita rasakan ya. Sehingga kita bisa merasakan pentingnya kehadiran seorang guru yang membimbing, yang mengarahkan di sekolah. Selanjutnya, apa manfaat hormat dan patuh kepada guru? Nah, manfaatnya yakni adalah ilmu yang diajarkan itu mudah diterima dan bermanfaat tentunya ya. Nah, lalu kapan kita harus hormat dan patuh pada guru? Yang pertama, kita saat bertemu dengan guru. Terkadang ada kita ketika berjumpa dengan guru merasa malu ya, sehingga bukannya menyapa malah kadang kita lari atau menghindar karena malu ya. Nah, maka kita ketika saat bertemu dengan guru kita sapa, ucapkan salam, lalu kita mencium tangannya. Yang kedua, saat guru memberi tugas. Nah, saat guru memberi tugas, kita hormat dan patuh pada guru tersebut sehingga melaksanakan tugas dari guru dengan sebaik-baiknya. Jangan melalaikan tugasnya.
Yang ketiga, saat guru menasihati, kita harus hormat dan patuh. Kenapa? Kita harus mendengarkan, harus mengikuti apa arahannya, apa nasihatnya, sehingga kita menjadi siswa yang baik, siswa yang berbudi pekerti. Kemudian saat berbicara dengan guru, saat berbicara dengan ibu guru atau bapak guru kita harus lemah lembut. Jangan dengan nada yang tinggi, dengan nada yang kasar, dengan nada yang tidak sopan. Maka kita harus lemah lembut. Kemudian saat guru sedang mengajar, kita harus mendengarkan apa yang sedang diterangkannya, yang sedang diajarkannya atau yang disampaikannya. Sehingga kita mendapatkan pemahaman apa yang sedang diajarkan, apa yang sedang dijelaskan oleh guru tersebut. Nah, seperti itu sehingga kita mengerti terhadap pelajaran yang dibawakan oleh bapak ataupun ibu guru kita yang sedang mengajar. Kita pun akan tentunya mudah menerima materi tersebut. Baiklah anak-anakku sekalian, kita cukupkan materi ini dengan disambung latihan soal. Latihan soalnya apa saja, Nak? Yang pertama, perintah hormat dan patuh pada orang tua terdapat dalam surat apa? Yang kedua, hormat dan patuh pada guru mempunyai manfaat bagi kita, yaitu apa saja? Yang ketiga, sebutkan 3 contoh hormat dan patuh pada orang tua. Apa tuh 3? Tulis. 4. Sebutkan 3 contoh hormat dan patuh pada guru saat guru menjelaskan pelajaran. Iya, itu saja untuk latihannya. Selamat mengerjakan. Kita akhiri bersama-sama dengan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sampai ketemu di pelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.